Selamat datang di YouTube Lawnes. Jadi saat mencari kasus-kasus ya, aku nggak ada ide dan aku menemukan kasus dari Wikipedia. Kasus tentang pembunuhan TM Varghese. Aku nggak tahu itu. Aku nggak tahu siapa TM Varghese. TM ini artinya apa TM? Oke, sekarang kita mulai aja dari awal aja. Pengenalan TM Varghese. TM Varghese, tukang kayu dan anggota komite pengelola Gereja Ortodoks Suriah Malankara. Gereja Ortodoks Suriah Malankara dikenal sebagai Gereja Ortodoks India atau hanya sebagai Gereja Malankara. Ini adalah sebuah gereja oriental autocephalus yang berkantor pusat di Devalokam di dekat kota Yam, India. Gereja ini melayani populasi Kristen Santos Thomas, dikenal sebagai Nasrani di India. Suatu hari, Varghese digorok sampai mati oleh sekelompok orang di luar bengkel mobil di jalan utama dekat Perumbavoor. Perumbavoor ini adalah sebuah kota madya di distrik Ernakulam, Kerala, India. Letaknya 18 km lah di utara kolektorat distrik di Trikara dan sekitar 187 km di utara ibu kota negara bagian Tiruvananthapuram. Awalnya ini, pembunuhan terhadap Varghese dianggap sebagai kejahatan yang dilakukan oleh para pesaing bisnisnya. Maksudnya ini persaingan antar gereja ya. Jadi mungkin persaingannya ketat. Aku nggak tahu sistem gereja, tapi katanya kan persaingan. Jadi ya persaingan gereja lah. Kerabatnya menduga ada keterlibatan faksi gereja saingan. Biro Investigasi Pusat India alias CBI pada tanggal 9 Mei 2010 mendakwa Pastor Varghese Thekerkara. Oke. Fotonya nggak bisa aku tampilkan soalnya aku nggak ketemu. Aku takut ini salah orang. Soalnya setiap ada kasus begini, ini nggak menyertakan foto pelaku atau foto korban. Ini berita lama soalnya, nggak ada fotonya di internet, susah nyarinya. Terus kalaupun ada, aku takut bukan itu orangnya, takut salah orang ya. Jadi lanjut aja. Seorang pendeta dan manajer keuskupan Anggamali Varghese Thekerkara di Gereja Ortodoks Suriah Jacobite Malankara, bagian dari Gereja Ortodoks Suriah yang merupakan saingannya, dengan konspirasi dalam pembunuhan tersebut dan menobatkannya sebagai terdakwa utama. Tapi penyelidikan selama 5 tahun oleh cabang kejahatan polisi negara bagian tidak menghasilkan apapun yang konklusif. Akhirnya istri mendiang Varghese kemudian mendatangi pengadilan tinggi Kerala dan memerintahkan penyelidikan CBI pada November 2007. Biro Investigasi Pusat Central Bureau of Investigation unit CBI Chennai kemudian menuduh 19 orang atas pembunuhan tersebut dan mengatakan hal itu mungkin terjadi karena perseteruan lama antara Gereja Ortodoks Malankara dan Gereja Ortodoks Suryani Jacobite Malankara. Jadi ketika CBI menangkap Joy Varghese alias Semen Boy, dia mengaku telah menyewa para penjahat untuk melakukan pembunuhan itu. Kepala Hakim Pengadilan Ernakulam mengizinkan Joy Varghese ditahan oleh CBI untuk menyelidikkan lebih lanjut. Tuduhan terhadap Joy Varghese diantaranya ada pembunuhan berencana, pelanggaran undang-undang, pencegahan senjata, dan lain-lain. Bagaimana Joy Varghese tidak ditangkap selama 5 tahun? Diduga bahwa salah satu alasan tersangka tidak ditangkap adalah campur tangan politik. Beberapa tokoh terkemuka Gereja Ortodoks Syria Antioquia di India adalah kekuatan pendorong di balik Joy Varghese, dan ada dokumen yang menunjukkan penarikan sebesar 400.000 rupiah dari rekening bank mereka, kata CBI. CBI menyerahkan dokumen ke pengadilan tinggi dalam amplop tertutup
anggota Dewan Katolik Timur Paulo C. Militios, bentar, ini namanya susah. Anggota Dewan Katolik Timur Paulo C. Militios dari Gereja Ortodoks Malangkara menyatakan kepuasannya atas tindakan CBI dan berharap keadilan ditegakkan dalam kasus pembunuhan Varghese di Malangkara. Pengadilan Tinggi Kerala pada tanggal 1 Juni 2010 menanyakan kepada Biro Investigasi Pusat, kenapa Romo Varghese Tekerara, terdakwa pertama dalam kasus pembunuhan Malangkara Varghese, tidak ditangkap jika ada bukti yang memberatkannya. CBI mengatakan bahwa Romo Tekerara bekerja sama dalam penyelidikan, tapi penangkapan tersebut dapat dihindari karena kasus tersebut merupakan kasus sensasional yang terkait dengan gereja. Namun mengatakan bahwa hal ini bukan alasan yang cukup untuk menghindari penangkapan. Ini bukan pertama kalinya seorang pendeta ditetapkan sebagai terdakwa. Apakah CBI punya praktik untuk tidak menangkap mereka yang kerjasama dalam penyelidikan? Tanya pengadilan. Jadi Hakim K. Hema menanyakan hal ini saat mempertimbangkan permohonan jaminan antisipasi yang diajukan oleh Romo Tekerara dan petisi yang diajukan oleh istri dari Varghese, Sarama, yang menuduh bahwa CBI menunjukkan diskriminasi dalam menangkap terdakwa. Diskriminasi dalam menangkap terdakwa, aduh, politik ini, politik. Jadi langsung saja. Kelanjutannya kasus Varghese. Pada tanggal 11 Juni 2010, Komite Pelaksanaan Gereja Ortodoks Surya Malangkara mendukung sebuah mosi yang menghimbau pihak berwenang untuk membawa semua pelaku ke pengadilan dan diadili yang berada di balik pembunuhan brutal Malangkara Varghese, mantan anggota Komite Pelaksana Malangkara. Pada tanggal 16 Juni 2010, Pastor Varghese Tekerara menyerahkan diri di hadapan Hakim Pengadilan Tinggi di Ernakulam. Hakim MNK Lemani mengabulkan pembebasan dengan jaminan sebesar Rp25.000 ditambah 2 penjamin untuk jumlah yang sama, jadi totalnya Rp75.000 ya. Pada tanggal 25 Februari 2011, Pengadilan Magistrat Yudisial Utama Ernakulam memerintahkan CBI menyelidiki ulang pembunuhan Malangkara Varghese. Berdasarkan petisi yang diajukan oleh istrinya, Sarama Varghese, dia menduga bahwa lembar dakwaan yang diajukan oleh CBI tidak memuat nama-nama orang penting yang terlibat dalam konspirasi untuk membunuh suaminya. 21 Oktober 2011, unit CBI Tiruvananthapuram memeriksa Malangkara Jacobite Syriac Orthodox Church Catholic Baselios Thomas I. Sehubung dengan kasus pembunuhan tersebut, Katolikos tersebut muncul di hadapan CBI di kantornya di Kochi. Menurut sumber-sumber CBI, ia diperiksa oleh para pejabat selama 3 jam. Setelah permintaan penyelidikan ulang, unit CBI Kochi melakukan penyelidikan dan mengajukan dakwaan pada tahun 2015. Jaksa CBI Biju Babu hadir di persidangan, sementara para terdakwa diwakili oleh B. Raman Pillai, Thomas Abraham Nilakapili, M. Sunil Kumar, VT Ragunat, dan Ishak Thomas. Orang-orang yang dibebaskan adalah Pastor Varghese Tekerara, Joy Varghese alias K. Matthew Abraham, Paulo C. Avetambi, Abdul Fahab, Sajimon, VN Prastes, PG Prasad, PP Tony, Jason KJ, Jayaraj, VN Srevalsan, PJ PD Roy, Anil Davis, KR Anan, PP Antus, Ivan AR, dan Josemon. Ketiga orang yang telah tiada adalah Jayaraj, VN, Anil Davis, dan PP Antu. Sidang kasus dimulai di pengadilan CBI di Kochi pada bulan November 2021. Sebanyak 85 saksi penuntut dan 206 dokumen diperiksa sebagai bagian dari persidangan. 2 saksi dihadirkan sebagai saksi pembela. 29 dokumen yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa diperiksa. Ini kasusnya gimana sih? Ini masalah kalau ada orang pentingnya. Jadi ini siapa yang salah? Ini konspirasi yang mana? Bahkan kan CBI yang tugasnya menyelidiki juga ada campur tangan politiknya juga. Jadi
Gimana ini? Aku juga bingung. Ini berita panjang. Jadi intinya pelakunya udah ditangkap, tapi entah kenapa beberapa tahun kemudian dibebaskan. Nggak ada foto-foto di Google, dan aku nggak mau salah orang. Nanti di Google ini namanya bener tapi orangnya lain, susah ini. Jadi nanti akan pakai siluet aja ya, siluet.